Malam ini kita tentang solusi ekonomi Islam, insya Allah 3 minggu ke depan kita akan belajar tentang ekonomi Islam, solusi ekonomi Islami. Tapi kita akan lanjut lagi dengan perjalanan kita membahas tentang dinar dan dirham. Jadi teman-teman boleh setiap malam minggu ataupun hari minggu sesuai jadwal yang admin share, boleh langsung menonton saja, kita belajar bersama di komunitas pebisnis muslimah. Lanjut ya teman-teman, untuk malam ini karena waktu masih tersisa 10 menit lagi, kita lanjut ya ke dalil tentang akad mudharabah ini. Ketika Rasulullah SAW mencapai usia 25 tahun dan semua sifat mulia sudah semakin sempurna pada dirinya, dan tidak ada orang di Mekah saat itu yang bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pamannya Abu Thalib mendorongnya agar ikut berdagang bersama Khadijah binti Khuwailid. Pamannya berkata, "Jika kamu berdagang dengannya, sungguh dia akan menerimamu dan lebih mengutamakanmu dari orang lain karena dia tahu tentang dirimu dan kesucianmu. Sedangkan sebenarnya aku tidak suka kamu pergi ke Syam dan aku khawatir padamu dari bahaya orang Yahudi. Namun inilah yang terbaik yang dapat kamu lakukan." Khadijah adalah seorang wanita saudagar mulia dan bangsawan, sebagaimana pedagang Quraisy lainnya. Ia bisa mengutus kafilah dengan dagangannya ke Syam. Ia bisa memakai jasa banyak ahli dagangan dengan menyerahkan hartanya pada mereka secara mudharabah. Kaum Quraisy adalah kaum pedagang, dan siapa yang tidak berdagang maka ia tidak punya harta. Ketika Khadijah mengetahui dialog antara Rasulullah SAW dan pamannya, ia berkata, "Saya tidak tahu jika kamu berdagang." Lalu Khadijah mengutus utusan padanya agar ikut berdagang ke Syam. Khadijah berkata pada Rasulullah SAW, "Saya terdorong untuk mengajakmu berdagang karena saya sudah mendapat kabar tentang kejujuranmu, amanahmu, dan kemuliaan akhlakmu. Saya memberikan 1 kali lipat nisbah laba bagimu bagimu dibanding orang selainmu." Maka Rasulullah SAW menerima tawaran Khadijah. Saat terjadi perselisihan dagang antara Rasulullah SAW dan seorang, maka orang itu berkata, "Jika kamu benar, bersumpahlah atas nama Lat dan Uzza." Beliau SAW jawab, "Aku sama sekali tidak pernah bersumpah atas nama mereka." Orang itu berkata, "Kamulah yang benar." Rasulullah SAW kembali dari Syam dengan membawa laba berlipat ganda dari sebelumnya untuk Khadijah. Lalu ia pun melipat gandakan laba baginya melebihi kesepakatan awal. Dalil yang kedua yaitu Ibnu Abbas berkata, "Dulu, jika Abbas bin Abdul Muthalib menyerahkan hartanya pada pengelola mudharabah, maka ia masyarakat pada pengelola agar ia tidak menempuh jalan laut, tidak berjalan di lembah, dan tidak mengelola bisnis dari hewan. Dan jika pengelola masih saja melanggar saat ini, maka ia bertanggung jawab jika terjadi kerugian." Kemudian syarat yang didapatkan Abbas tersebut dilaporkan pada Rasulullah SAW, maka beliau SAW mengizinkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hitsami, At-Tabrani, dan Ad-Darukutni. Oke teman-teman, tadi dalil sunnah ya teman-teman. Sekarang kita ke dalil ijma. Akad mudharabah sudah dipraktekkan sejak zaman jahiliyah, zaman Nabi SAW, sampai zaman sekarang di seluruh pelosok dunia Islam tanpa ada orang Islam yang mengingkarinya. Kondisi ini memberikan isyarat adanya kesepakatan umat yang meyakinkan bahwa akad ini sama sekali dibolehkan. Tentang adanya ijma ini telah dinukilkan dari berbagai kitab fikih, mazhab yang 4 dan lainnya. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat mengelola harta anak yatim secara mudharabah. Para sahabat tersebut seperti Umar,
Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada dari mereka yang membantahnya. Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, dua putra dari Khalifah Umar bin Al-Khattab, berangkat ke Irak dalam rombongan tentara saat akan pulang ke Madinah. Abu Musa al-Syar'i menyerahkan pada mereka jumlah uang Baitul Mal agar dibawa ke Madinah, diserahkan pada Khalifah Umar. Lalu mereka membeli barang dagangan dengan uang tersebut, dan saat sampai di Madinah, mereka menjual barang-barang tersebut dan mendapat keuntungan. Lalu Umar ingin mengambil semua harta tersebut, termasuk laba yang mereka dapatkan. Harta tersebut adalah harta negara. Nah, mereka menolak dan berkata, bukankah jika harta ini rusak maka kami akan menanggung resikonya? Kalau begitu maka kami tidak pantas mendapatkan labanya. Salah seorang sahabat berkata pada Umar, sebaiknya Anda menjadikan akad mudharabah lalu menyetujuinya dan mengambil setengah dari keuntungan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Al-Baiki, Al-Syafi'i, dan Al-Musad, dan Ad-Daruqutni. Nah, jadi dalil ijma tadi sudah ya teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke dalil akal. Sedangkan tadi dalil ijma, sekarang dalil akalnya. Ini masih banyak ya teman-teman. Malam ini pasti tidak akan sampai selesai begitu saja di pembahasan kita tentang mudharabah. Nah, karena masih banyak sekali pembahasannya. Dalil akal. Secara ekonomi, banyak orang tentunya memerlukan modal akad mudharabah. Karena meski seorang yang memiliki uang, namun uang tersebut tidak akan dapat tumbuh dan berkembang kecuali melalui usaha atau perdagangan. Sedang tidak semua orang yang surplus dana dapat melakukan usaha perdagangan atau bisnis dengan baik. Demikian juga tidak semua orang yang pandai berusaha mempunyai modal atau uang. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, kedua belah pihak saling memerlukan. Berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan akad mudharabah. Karena semua akad yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk mencapai maslahat hidup manusia. Sebagian fuqaha menggunakan dalil Al-Quran sebagai dalil legalitas mudharabah dalam tulisan mereka. Sebenarnya ayat-ayat tersebut hanya bersifat umum dan tidak mengandung isyarat khusus untuk legalitas akad mudharabah. Maka pemakaian dalil Al-Quran tidak diperlukan untuk masalah ini, karena dalil sunnah, ijma' dan qiyas sudah cukup menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Di antaranya sebagai berikut. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran Surah Al-Baqarah 198. Di antara kamu ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran Surah Al-Muzammil 29. Kalimat berjalan di muka bumi ada tidak hanya menunjukkan kebolehan akad mudharabah, juga berbagai akad legal masyru' lainnya. Pengususan ayat ini untuk akad mudharabah tidak mempunyai alasan kuat. Nah, itulah beberapa dalil tentang akad mudharabah ya teman-teman. Sudah dijelaskan, ada dalil sunnah, dalil ijma', dan dalil akal. Sekarang yang terakhir, ada rukun dan syarat mudharabah. Nah, rukun mudharabah ada 5, yaitu yang pertama, dua pihak yang melaksanakan akad mudharabah, pemilik modal, sibabul mal, dan pengelola mudarib. Yang kedua, adanya harta yang menjadi modal. Yang ketiga, adanya usaha. Dan yang keempat, adanya aturan tentang laba rugi. Dan yang kelima, adanya silghah atau niat pernyataan kehendak atau kontrak. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung waktu ya teman-teman belajar pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu yang akan datang. Kita tutup aja buku tentang problematika investasi pada Bank Islam, solusi ekonomi Islam berikut ini, dan kita akan lanjut di minggu depan. Insya Allah ya teman-teman, semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pelajaran pada malam hari ini, kita baca doa penutup majelis dulu ya.
Yang pertama, baca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari admin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, ataupun penyampaiannya tidak berkenan, penyampaiannya yang masih banyak kesalahan. Admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baiklah, admin tutup sampai di sini saja. Sekian dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut belajar pada malam hari ini.